Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salatnya Bapak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon, Buya. Masya Allah. Baik Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Buya mau bertanya, bagaimana hukum seseorang yang sudah berjanji dan sudah dimediasi, Buya? Dimediasi talak taklik, tidak bakal melakukan pelanggaran yang serupa. Kalau melanggar, maka akan jatuh talak. Kemudian mendapatkan bukti pelanggaran yang serupa. Tapi kalau ditanya tidak mengaku, Buya, apakah talaknya jatuh atau tidak? Yang kedua, Buya, bagaimana seorang wanita meminta cerai kepada suaminya yang jarang sekali sholat dan pemakai narkoba, hukumnya gimana, Buya? Syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang suami mentaklik, mencerai istrinya dengan taklik. Takliknya adalah kalau dia melakukan sesuatu tertentu, maka akan tercerai istrinya. Kemudian ada yang membuktikan kalau memang dia melakukan pelanggaran yang serupa. Hakikatnya kalau betul itu terjadi, maka sudah terceraikan sesuai dengan takliknya tadi. Cuman bermasalahnya adalah jika seorang suami itu tidak mengakui. Nah, sekarang perlu dicek kembali siapa yang bercerita kalau itu bukti itu ada. Dia harus ada bayinah, itu ada penjelasan. Bagaimana orang lain kok tahu dia melakukan satu pekerjaan yang menjadikan sebab tercerai, sementara yang melakukan kok tidak mengakui. Dilihat dulu. Dalam ini perlu namanya ada bayinah bagi orang yang mengaku melihat, menemukannya. Ya, jadi kadang-kadang bukan maksud, harus dijelaskan dulu, kan tidak gampang menghukumi cerai. Adapun bagi seorang suami, maka di dalam hal semacam ini, maka dia perlu disumpah. Kalau dia tidak melakukan yang demikian itu. Jika dia sudah disumpah dan kemudian dia mengatakan tidak melakukan, kemudian saksinya pun juga tidak jelas, tidak bisa memberikan bukti, maka tetap dia tidak dianggap bercerai. Seperti itu. Jadi di sini perlu pembuktian dulu. Jangan hanya kayaknya atau bukti yang tidak jelas. Makanya kita tidak, mohon maaf kalau hal-hal perceraian itu memang harus detail. Sehingga tidak bisa dengan semacam ini lalu Anda simpulkan kami sudah mengatakan cerai. Enggak, belum. Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya perlu apa sih tadi takliknya tadi, kan begitu. Takliknya dia disebutkan. Harus hati-hati. Bahkan kadang orang mengatakan cerai seolah-olah dianggap cerai, ternyata belum cerai. Karena sihot tolak itu harus waspada, hati-hati. Ada yang soreh, ada kinayah, ada yang belum karena bukan mencerai, hanya bercerita. Cerita bisa saja berdusta. Jadi kalau memang betul terjadi dan laki-laki itu mengakui, jelas tercerai. Tapi kalau laki-laki tidak mengakui, dia yang punya hak untuk pernikahan, maka nggak bisa dipaksakan. Kecuali ada bukti yang jelas, ada saksi, ada orang menyaksikannya, bahwasanya iya, aku melihat itu dan begini dan jelas-jelas, maka itu tercerai. Kalau nggak bisa. Jadi waspada. Ini hanya gambaran saja. Bukan sebuah keputusan, karena masalah bercerai ini berat sekali. Jadi tolong kalau nanti, apalagi orang Cirebon, jika kejadiannya benar, maka tolong dirinci lagi, disampaikan kepada kami. Supaya bisa diberikan penjelasan. Itu gambarannya seperti itu. Adapun yang kedua, jika ada seorang wanita menemukan suaminya melakukan dosa besar atau fasik, maka sudah, kalau seorang istri ingin minta cerai, menjadi boleh. Karena kalau sudah orang fasik itu bahaya sekali. Belum lagi secara zahir, batinnya naudzubillah. Dosa besar di hadapan Allah. Zahirnya juga membawa penyakit. Membawa penyakit. Ada seorang wanita, dan semoga Allah menjaga kita semuanya. Laki-laki itu bukan
bukan pezina juga. Tiba-tiba wanitanya terkena virus HIV. Wanitanya solehah dari suami. Suami gara obat-obat tadi. Akhirnya nular kepada istri. Itu penyakit dohir. Penyakit dohir mah sederhana, ujung-ujung yang mati bisa mati syahid. Tapi di hadapan Allah mungkin diberi rizki yang haram karena dia tidak takut kepada Allah. Makanya kalau suami fasik, pertama upaya mendidik dulu. Dididik dan dididik dan dididik. Setelah suami tidak bisa mendengar dan tidak bisa pakai media, pakai perantara juga, orang yang menasihati kok tetap nggak bisa, maka seorang istri sudah tidak haram lagi kalau menuntut cerai. Karena kefasikan itu mengerikan. Minum apalagi sudah hilang akal dengan narkoba, itu bahaya sekali. Sah. Kalau dipertahan ingin tetap mendidik juga diperkenankan. Tapi kalau dia, itu haknya seorang istri untuk selamat. Selamat secara fisiknya, kesehatannya. Apalagi suami berzina, bisa saja membawa penyakit. Berhak dia untuk menghindari dari hal-hal semacam itu, maka diizinkan minta cerai, dan itu bukan sesuatu yang diharamkan bagi wanita tersebut karena ada alasannya, ada uzurnya. Allah a'lam bishawab.